Hey, how's it going, sis bro? Welcome back to my channel. Yeah, for those who are new here, my name is Helen Sitane Pesilapre. Thank you for visiting my channel. And today we'll be talking about my experience in doing volunteer and internship in US. Oke, jadi teman-teman, ada dua kegiatan yang paling sering kami lakukan selama berada di Amerika, yaitu volunteer dan internship. Kenapa kedua hal ini? Karena dua kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib bagi kami penerima beasiswa CCI program. Mungkin ada beberapa teman yang baru di channel ini, jadi mungkin tidak tahu beasiswa apa yang saya dapatkan. Jadi tahun 2017 itu saya apply untuk beasiswa, namanya beasiswa CCI program atau Community College Initiative Program untuk kuliah di Amerika. Dan kita berangkatnya itu di bulan Juli tahun 2018. Dan dari Indonesia itu ada sekitar 31 peserta yang berangkat di tahun 2018 itu. Jadi kita kuliah di Amerika itu kurang lebih selama 1 tahun academic year ya. Jadi 2 semester. Dan jurusan saya waktu itu adalah business management. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu beasiswa ini, beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan oleh AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation. Lokasinya itu ada di Jakarta. Jadi AMINEF ini ada 5 beasiswa dan salah satunya adalah CCI program. Di beasiswa CCI program ini ada 5 hal yang wajib kami lakukan, yaitu yang pertama adalah akademik, berarti kita akan kuliah sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Yang kedua itu adalah pertukaran budaya, jadi bukan hanya dari Indonesia saja tapi ada dari 12 negara yang akan kuliah di Amerika dan kita pasti akan bertemu mereka. Jadi memang sih kita berada di state yang berbeda, tapi ada teman-teman dari 12 negara juga di situ. Jadi kita akan melakukan pertukaran budaya. Kita belajar tentang budaya mereka dan mereka belajar tentang budayanya kita. Terus yang ketiga adalah mengenai leadership. Jadi kepemimpinan ini memang kita sering ikut seminar ataupun conference, apa itu semua tentang kepemimpinan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah service learning atau yang kita kenal dengan nama volunteer. Terus yang kelima itu adalah internship, jadi kita magang. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita juga ditempatkan di negara bagian yang berbeda. Jadi saya waktu itu ditempatkan di Virginia. Virginia itu negara bagian yang sekitar 15 menit jauh dari Washington DC, jadi sangat dekat sekali. Cuma 15 menit guys. Oke, dan di sana kita ada yang namanya program koordinator yang bertugas untuk memperkenalkan kita kepada kampus, terus yang mengurus segala keperluan kita di sana. Jadi program koordinator juga memberikan kita semacam IPP. IPP saya lupa itu artinya apa, kepanjangannya apa, tapi dia semacam portofolio. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus tulis semua di situ. Jadi yang tadi 5 hal yang tadi saya katakan yang saya bilang sebelumnya tentang CCI program. Jadi itu baik itu leadership, academic, internship, volunteer, cultural exchange, itu semua kita harus masukkan ke dalam IPP kita. Jadi itu dalam bentuk digital guys. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya melakukan kegiatan volunteer dan internship di Amerika. Karena saya juga agak kaget, ternyata mereka tuh benar-benar sangat suka sekali melakukan kegiatan ini. Mereka yang saya maksud ini adalah orang-orang Amerika. Volunteer dan internship memang itu wajib, jadi kita ada semacam persyaratan jam yang harus kita capai. Jadi untuk volunteer itu di CCI program itu harus 100 jam. Harus kita capai. Lebih daripada itu it's fine, tapi kalau kurang itu akan berdampak buruk. Untuk volunteer 100 jam, terus untuk internship itu 75 jam. 75 jam. So kita harus memenuhi semua persyaratan jam yang dibutuhkan. Jadi kita harus tulis semua itu, kita ketik di IPP-nya kita. Jadi nanti program koordinator kita tuh akan mengevaluasi dan dia akan memantau sudah seberapa jam yang kita dapat gitu.
Jadi untuk volunteer sama internshipnya itu untuk mengukur seberapa banyak jam yang sudah kita kumpulkan, itu ada yang namanya formulir. Jadi formulir volunteer dan juga formulir internship. Jadi itu yang akan kita bawa selama kita pergi, saat kita pergi melakukan kegiatan volunteer atau internship kita. Nanti tim penyelenggara volunteer itu atau yang internship itu supervisor gitu, mereka yang akan menuliskan, oh dia hari ini volunteernya berapa jam gitu. Jadi saat berada di Indonesia, saya sudah tahu kalau kita akan melakukan volunteer dan internship ini. Tapi yang saya tidak tahu adalah bahwa kita harus cari sendiri. Saya kira tuh nanti sudah dipersiapkan, terus nanti program koordinatornya bilang, oke, nanti kamu volunteernya di sini, kamu di sini gitu. Tapi ternyata kita yang harus cari sendiri, kayak orang lagi cari kerjaan gitu. Jadi kita harus browsing di internet, tapi cari di internet gitu informasi sebanyak mungkin tentang volunteer dan internship. Tapi yang paling kerennya itu adalah banyak sekali informasi tentang volunteer dan internship gitu. Jadi di sini semua orang itu butuh para volunteer gitu untuk kegiatan-kegiatannya mereka. Di Amerika itu festivalnya tuh banyak sekali kegiatan festival, kegiatan-kegiatan conference dan lain sebagainya. Itu mereka butuh tenaga untuk kerja, jadi mereka ambil volunteer gitu untuk bantu di situ. Jadi tiap kali saya ikut kegiatan volunteer, contohnya waktu saya kerja di volunteer di perpustakaan, saya kira itu para pekerja, tapi ternyata bukan gitu. Mereka itu semuanya volunteer, semuanya ikut di situ para volunteer gitu. Jadi mereka tidak bayar para volunteer ini. Nah, jadi memang keren sekali sih sebenarnya kalau menurut saya ada sesuatu yang seperti ini yang namanya volunteer gitu. Karena kan kalau kita mau bikin acara saja gitu, kayak mau acara organisasi atau dari yayasan gitu, susah sekali untuk mau cari orang untuk bantu kan. Tapi di sana itu gampang sekali karena banyak sekali orang yang mendaftar, jadi malah berebutan gitu untuk masuk. Jadi bagi saya volunteer dan internship itu sangat keren sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang pengalaman saya selama melakukan volunteer dan internship ini benar-benar membantu saya, membantu perkembangan diri saya, baik secara personal maupun profesional. Jadi saya punya pengalaman saat bantu di Washington West Movie Festival. Itu semacam festival film, tapi mereka adakannya tuh di bioskop. Jadi itu jaraknya sangat jauh sekali guys, kayak 3 jam dari tempat tinggal saya, jauh sekali. Dan itu saya karena belum pernah ke tempat itu, jadi saya harus ikut ya di map kan, di Google Map gitu. Jadi oh my gosh, naik kereta 3 kali guys, hampir tewas tapi Oke, dan di sana saya volunteernya cuma 4 jam. 2 hal yang saya belajar. Jadi di 2 jam yang pertama itu saya ditempatkan di bagian resepsionis, semacam resepsionis gitu. Jadi para tamu yang datang, mereka akan beli tiket. Jadi ada berbagai macam variasi harga tiket. Jadi yang paling besar itu adalah $50, yang tiket yang paling murah itu $17. Tapi kita diarahkan sama penyelenggaranya untuk harus bisa jual yang paling besar nih, tiket yang harganya paling besar yaitu $50. Jadi di situ saya belajar bagaimana untuk bisa berkomunikasi baik dengan para tamu yang datang, terus bagaimana cara untuk bisa persuade mereka, bujuk mereka untuk bisa beli yang $50 ini. Ya itu memang benar-benar keren. Selain saya praktek bahasa Inggris saya, karena saya langsung berinteraksi dengan para native speaker, tapi saya juga belajar bagaimana mengimprove cara saya berkomunikasi secara persuasif gitu dengan mereka. Terus 2 jam terakhir itu saya ditempatkan di bagian informasi guys. Ini lebih gila lagi nih. Bagian informasi, saya cuma dikasih semacam buku katalog. Terus di bagian informasi itu ada sekitar 14 film yang akan ditayangkan di bioskop tersebut. Jadi saya harus tahu gitu film-film apa aja. Memang di katalog itu ada semacam brief information tentang film-film tersebut. Ya ampun, jadi saya harus tahu dan harus bisa semacam ya bisa memberitahukan kepada mereka yang datang untuk bertanya, ini nanti filmnya apa saja nih, hari ini filmnya tentang apa. Saking takut jangan sampai ngeblank gitu, tidak tahu mau bilang apa, jadi saya langsung pakai katalognya, tunjukin gitu. Oh ini Bu, nanti baca aja di sini, you can read here. Tapi kan mereka di sana lebih senang
kayak komunikasi gitu. Jadi saya diminta untuk bisa memberitahukan kepada mereka informasi tentang film-film tersebut. Selain bisa praktik bahasa Inggris langsung dengan native speaker, dan itu keuntungan yang pertama menurut saya, bisa langsung praktik bahasa Inggrisnya kita, jadi kita bisa improve gitu. Terus latihan dia punya aksen juga. Keuntungan yang kedua itu adalah kita bisa tahu lokasi semua tempat gitu. Kita bisa tahu banyak tempat yang ada di Virginia ya, di state tersebut. Virginia ini besar sekali guys. Tapi jarak dari rumah ke kampus saya itu aja sudah lumayan jauh juga. Dan kenapa saya takut sekali untuk mau kayak explore tempat gitu, karena terlalu banyak jalan, terlalu banyak bis gitu, banyak kereta. Waktu pertama kali datang itu, dan bulan pertama itu selalu saja lost, tersesat terus guys, harus ganti ulang kereta, naik lagi terus. Jadi benar-benar sangat tidak tahu, bingung gitu. Jadi awalnya tuh takut mau jalan ke sana ke sini tuh takut gitu. Tapi sejak karena kita berkecimpung dengan banyak sekali kegiatan volunteer dan internship ini, akhirnya jadi tahu banyak tempat. Jadi pergi ke banyak tempat, dan bagi saya sangat menyenangkan sekali. Saya waktu itu pernah volunteer di Middle East Festival. Itu perjalanan ke sana itu makan waktu 2 jam. Jadi 2 jam untuk pergi, 2 jam untuk balik guys. Dan saya volunteernya itu 8 jam. Jadi 8 tambah 4 jam itu 12 jam habiskan di luar rumah. Wah. Dan di sana itu saya belajar banyak hal juga. Jadi saya orangnya kan memang tidak pernah minum alkohol, tapi karena di Middle East ini mereka tempatkan saya di bagian minuman-minuman guys. Aduh. Jadi saya kayak berdiri di depan bar begitu, jadi semacam bar yang kayak biasa di film-film Amerika gitu kan, bar gitu. Jadi belakangnya itu banyak sekali minum-minuman, terus para tamu mereka datang, terus mereka minta, saya mau yang ini, mau yang itu gitu. Jadi saya akhirnya tahu banyak hal tentang minuman. Saya selalu dengar ada yang namanya wine yang putih dan yang merah, terus minuman dari Lebanon. Tapi saya belum pernah lihat secara langsung wine itu seperti apa gitu. Tapi akhirnya tahu juga wine itu yang ada wine yang putih, wine yang merah, tahu aromanya, tahu cara buka botolnya. Jadi saya diajarkan langsung di sana. Jadi saat banyak orang antri itu kita harus kerjanya cepat sekali, dan memang itu sangat bagus sekali karena bisa melatih kita. Volunteer itu melatih kita untuk bisa kerja dengan efisien ya, dengan efektif, dan memang kita tidak hanya diam-diam aja atau minta disuruh, kita harus bisa ambil inisiatif sendiri gitu, karena supervisor atau orang yang bantu kita tuh tidak bisa selalu ada sama-sama dengan kita kerja sendiri gitu. Selain akhirnya tahu banyak tempat, lokasi gitu gara-gara internship dan volunteer, tapi juga akhirnya kita bisa bertemu banyak orang guys. Seumur hidup saya belum pernah ketemu itu orang Buddha yang pakai baju itu kayak monk, apa sih, orang pendeta-pendeta gitu ya. Seumur hidup belum pernah lihat yang kayak gitu, tapi waktu saya di Amerika saya ketemu sama mereka, ketemu dengan mereka, terus bertemu dengan orang yang kayak orang India yang pakai apa di kepala gitu, orang-orang apa gitu, lupa namanya. Terus ketemu dengan orang-orang India yang memang pakai baju sari gitu, belum pernah lihat selama di Indonesia, belum pernah lihat. Tapi akhirnya bisa lihat, bertemu dengan banyak orang di sana. Wah, ternyata Amerika memang sangat diverse sekali ya guys. Jadi selama volunteer itu kita bertemu banyak orang, kita melakukan banyak hal, jadi memang benar-benar menambah pengalaman, menambah ilmu. Jadi kita banyak sekali ya kegiatan yang kita lakukan, variasi kegiatan, jadi bukan hanya itu saja, tapi berbeda-beda gitu. Jadi saya ingat waktu saya volunteer untuk namanya Chorus Festival. Chorus itu dari Korea US Festival. Saya ditempatkan di belakang layar guys, maksudnya di belakang panggung, backstage. Jadi itu mereka pakai panggung besar, terus nanti para performersnya itu akan perform, penyanyi, dancers, dan lain sebagainya. Jadi saya di bagian belakang, jadi saya harus serve mereka. Jadi saya harus bantu dengan segala kebutuhan mereka. Jadi mereka butuh apa gitu, saya harus bantu gitu. Jadi ruangannya mereka itu harus saya siapkan gitu. Jadi kalau panas kita ada kipas angin yang di bagian di luar, terus yang bagian dalam itu memang pakai AC. Jadi itu saya tidak tahu itu saya posisinya sebagai apa, tapi mereka taruh saya di backstage, dan apa saja yang dibutuhkan oleh para performers, mau minum kayak mau makan kayak gitu, jadi saya harus ambilkan. Jadi saya kayak tukang disuruh gitu. Jadi memang menambah pengalaman karena
Karena bertemu banyak orang ya, nambah pengalaman. Belum pernah saya gabung di kegiatan-kegiatan yang kayak gitu yang ditaruh di backstage ya, belum pernah. Dan itu juga waktu saya ditempatkan di di perpustakaan. Jadi saya waktu itu di bagian kasir, semacam kasir. Jadi orang-orang yang waktu itu mereka ada bikin book sale, jadi bukunya dijual secara murah, jadi buku-buku lama gitu. Jadi mereka kayak mau cuci gudang gitu. Jadi orang-orang yang datang mereka bawa terus ke meja kasir. Terus di sana mereka tuh jarang sekali pakai komputer atau laptop gitu. Jadi semuanya pakai iPad ya. Jadi softwarenya sudah ada di dalam. Jadi tambah ilmu juga, saya belajar software ini yang digunakan. Mereka pakainya iPad gitu. Dan yang paling berkesan buat saya adalah orang-orang yang volunteer itu mereka tidak lihat perempuan atau laki-laki, tidak ada batasan untuk perempuan atau laki-laki, tidak ada batasan untuk umur juga. Karena selama saya volunteer, saya pernah ditempatkan dengan orang tua yang umurnya sudah 80 tahun. Saya juga waktu di perpustakaan itu saya ditempatkan dengan anak kecil, masih SMP dia, a girl, masih SMP. Dan dia bilang ke saya kalau ternyata mereka tuh wajib juga untuk volunteer. Jadi dari SMP, SMA sampai kuliah, sampai orang kerja juga itu wajib untuk volunteer. Karena itu sudah menjadi bagian dari lifestyle-nya mereka. Jadi memang volunteer itu the kind of their lifestyle. Jadi sudah bukan sesuatu yang bukan kayak hobi atau apa gitu, tapi memang sudah sering mereka lakukan. Kayak mereka ingin merasa bahwa mereka harus give back to the community. Jadi buat sesuatu untuk komunitas mereka. Ya memang luar biasa sekali. Jadi kayak ada gimana ya, akhirnya kita bisa belajar banyak dari mereka yang sudah senior ya. Terus kita juga belajar dari yang masih muda. Jadi cross age gitu, cross cultural, tapi juga age juga. Jadi gimana ya, sangat berkesan sekali gitu. Saya jadi akhirnya paham kenapa orang-orang tua di sana itu banyak yang masih sering melakukan aktivitas ya, karena mereka ikut yang namanya kegiatan-kegiatan volunteer ini, terus digabung dengan anak-anak muda. Jadi akhirnya mereka still young. Untuk internship ini memang kita persis seperti orang yang lagi cari kerja guys. Jadi kita harus buat, kita punya cover letter terus sama suratnya surat lamar kerja begitu, surat lamaran. Terus kita bawa deh, kirim deh melalui email atau langsung aja ke kantornya, terserah. Dan saya waktu itu dapatnya di sebuah perusahaan kecil, perusahaan startup teknologi gitu. Dan mereka itu pemiliknya orang Korea, dan kebanyakan yang kerja di situ juga orang Korea. Memang ada sih orang Amerika, tapi kebanyakan orang Korea juga. Jadi saya bekerja di situ awalnya ditempatkan di bagian manajemen. Tapi karena saya sering supervisor saya itu dia di bagian desain. Tapi karena saya sering-sering bantu dia, akhirnya saya juga dipindahkan ke bagian desain. Seperti saya jurusannya bisnis manajemen, ya saya ditempatkan di manajemen walaupun akhirnya dipindahkan, tapi ada tempat bagi kita untuk bisa apply, bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat gitu. Dan internship itu juga sebagai wadah gitu, wadah untuk menambah pengetahuan, practical knowledge kita lebih sharpen lagi gitu. Kita fokusnya di satu bidang. Jadi kadang-kadang di sini saya lihat dia kuliahnya ini, tapi akhirnya dia prakteknya lain gitu. Dia mungkin kuliahnya di hukum, tapi dia pas prakteknya lain gitu. Akhirnya dia juga pas lulus kerjanya juga lain gitu. Tapi dengan adanya internship kita bisa lebih fokus ke majornya kita, jurusannya kita, ke bidang itu. Dan juga kita belajar bagaimana bekerja dalam tim. Jadi ada masalah atau apapun itu kita bisa bekerja sama dengan tim gitu. Jadi kita belajar banyak hal gitu, kita bisa melihat perspektif masing-masing orang gitu. Akhirnya saya tahu bahwa volunteer dan internship adalah alasan utama kenapa anak-anak muda di sana itu sangat percaya diri. Mereka berani memberikan pendapat, juga memberikan kritikan walaupun itu dengan bos gitu. Terus yang kedua itu mereka sangat profesional, artinya karena mereka sudah terlatih ya. Jadi saat mereka selesai dengan masa internshipnya itu, mereka bisa bekerja dan sudah tahu. Jadi tidak ada yang namanya itu masa percobaan, itu tidak ada yang training gitu. Jadi trainingnya itu di masa internship itu. Terus yang ketiga itu mereka sangat disiplin dengan waktu. Mereka suka sekali sama yang namanya schedule ya, jadwal, dan mereka goal oriented. Terus alasan yang kelima itu mereka itu
suka sekali berkomunikasi. Jadi untuk hal-hal yang sepele pun tetap harus dikomunikasikan. Komunikasi itu wajib. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang tertarik untuk apply beasiswa ini, kalian tidak salah pilih guys, karena ini beasiswa ini sangat saya recommended sekali buat kalian yang tidak mau ambil beasiswa yang lama-lama, tapi kalian hanya ingin mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri gratis gitu, mau belajar bahasa Inggris gratis. Kalian bisa internship dan volunteer juga gratis guys, bisa tambah pengetahuan, tambah ilmu, bisa tambah percaya diri, kalian bisa berkomunikasi dengan baik dan tambah pengalaman. Kalau kalian bisa dapatkan secara gratis, why not gitu. Kalau jika kalian punya pertanyaan seputar CCI program ataupun tentang mungkin pengalaman-pengalaman saya selama di Amerika, kalian bisa nanti email aja ke nomor saya, ada di description box alamat email saya. And if you like this video, don't forget to subscribe and likes and comments. If you have any questions, just langsung aja taruh di bawah. Okay, so thank you very much for watching and I see you in the next video. Bye bye.